Oke guys, kita bertemu lagi di channel Tim Warnetku, channel YouTube yang menyajikan dunia komputer dan teknologi, tutorial, dan troubleshooting. Selamat menonton. DLC Boot, Anda wajib punya software ini. DLC Boot merupakan alat serbaguna masa kini yang memiliki peran dalam memperbaiki komputer atau laptop yang rusak karena masalah internal pada operasi sistem tersebut, tanpa harus melakukan kegiatan install ulang operating system. Biasanya software ISO DLC Boot ini seringkali digunakan para teknisi ahli komputer saat melakukan repair pada komputer klien via bootable yang memiliki fitur yang cukup bagus serta lengkap. DLC Boot merupakan aplikasi yang digunakan memperbaiki permasalahan pada Windows. Jadi aplikasi ini hanya berfungsi pada sistem operating system Windows. Untuk iOS atau yang lainnya belum bisa. Fungsinya pun sama dengan Heiran, di mana Anda bisa masuk ke komputer atau laptop Anda meskipun Windows sudah rusak. DLC Boot memiliki banyak fitur yang sangat bermanfaat untuk mengetahui permasalahan Windows serta memperbaikinya. Apa saja fitur-fitur tersebut? Berikut ini saya akan sampaikan informasi untuk Anda. Fitur-fitur DLC Boot antara lain mini Windows. Meskipun sistem yang ada di sistem operasi Windows sudah rusak dan bahkan sudah tidak ada, namun Anda masih bisa masuk melalui DLC Boot. Hal ini karena aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur mini Windows yang dapat Anda gunakan secara langsung. Dapat Anda gunakan juga untuk mengcopy paste data-data yang penting. Mampu mengecek kondisi hard disk. Salah satu permasalahan tidak bisa masuk ke Windows adalah karena hard disk yang bermasalah. Dengan menggunakan DLC Boot, Anda bisa mengecek seperti apa kondisi hard disk Anda. Sehingga Anda bisa tahu apakah hard disk Anda rusak atau tidak. Yang ketiga, restore dan backup. Fitur ketiga yang dimiliki oleh DLC Boot adalah Anda bisa langsung backup dan restore data dengan mudah dan cepat. Fitur ini membuat Anda hanya perlu sekali klik saja ketika ingin mengamankan data-data Anda jika ingin melakukan install ulang. Yang keempat, mengembalikan file-file yang hilang. Jika Anda tidak sengaja menghapus file, sementara file Anda tersebut sangat penting, atau mungkin file Anda terhapus oleh virus, Anda bisa mengembalikannya dengan DLC Boot ini. Yang kelima, menghilangkan virus. Salah satu penyebab utama kerusakan pada sistem Windows adalah virus. Anda bisa mengatasi gangguan virus yang berbahaya tersebut dengan aplikasi DLC Boot. Jadi kita bisa lihat ada antivirus yang seringkali oleh antivirus yang ada sekarang tidak terdeteksi. Yang keenam, melakukan crack pada sistem Windows atau Office. Nah, yang ketujuh adalah portable. Dengan adanya fitur ini, Anda bisa menginstal melalui flash disk yang memiliki kapasitas minimal 4 GB. Dengan begitu, Anda bisa langsung menggunakan flash disk Anda tersebut untuk mengatasi masalah yang ada pada komputer atau laptop Anda. Beberapa permasalahan Windows yang bisa diperbaiki oleh DLC Boot. Kira-kira apa ya permasalahan yang bisa diatasi? Yang pertama, blue screen. Blue screen atau tidak bisa booting merupakan salah satu permasalahan yang bisa diatasi dengan menggunakan DLC Boot. Aplikasi ini secara otomatis akan mencari apa yang menyebabkan komputer Anda mengalami blue screen atau BSOD. Yang kedua, kerusakan hard disk. Secara umum sulit mengecek kerusakan pada hard disk. Namun Anda jangan khawatir. DLC Boot mampu mencari sumber kerusakannya. Yang ketiga,
kerusakan RAM. Sama dengan kerusakan pada hard disk, aplikasi ini juga secara otomatis mencari penyebab RAM yang bermasalah, chipset mana yang bermasalah. Lupa password. Bagi Anda yang lupa password Windows sehingga tidak bisa masuk ke tampilan awal Windows, Anda bisa mengatasi masalah tersebut dengan DLC Boot. Oke guys, ikuti tutorial dari tim Warnetku dan jangan lupa klik like and subscribe untuk mengikuti update informasi-informasi terbaru. Oke guys, kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai DLC Boot, aplikasi ajaib, aplikasi luar biasa, pegangan para teknisi. Guys bisa cari di Google DLC Boot misalnya 2021, ini sebenarnya clickbait. Jadi kalau misalnya kita klik, ini sebenarnya masih versi yang 2019. Jadi sebenarnya yang terbaru ini 2019 versi 3.6. Jadi rupanya ya banyak orang yang mencoba clickbait karena mencari yang terbaru. Dan ini juga kita bisa lihat isinya sebenarnya ini tampilan dari 2019 yang terbaru. Jadi yang nggak ada yang 2021, 2020 DLC tidak mengeluarkan yang terbaru. Nah, bisa guys download dari beberapa link. Nanti bisa cari, saya tidak bisa memberikan petunjuknya karena seringkali muncul gambar-gambar orang dewasa. Ya guys bisa lihat di tutorial saya, linknya di bawah di description, bagaimana tips mencari software di internet lengkap link downloadnya. Karena seringkali muncul gambar-gambar orang dewasa dan itu membuat video-video saya agak sedikit diblok oleh YouTube. Jadi contohnya misalnya seperti ini, ketika kita klik tidak langsung muncul link downloadnya, tapi ada beberapa kali iklan. Dari link ini dia tidak memasukkan iklan, jadi ini bisa guys download sebesar 3 GB. Oke, begitu caranya guys. Oke guys, saya sudah download DLC Boot 2019 dan juga 2017, ini dari Jalan Tikus. Kenapa saya mesti punya dua? Karena di Windows yang lama itu 2019 tidak bisa berjalan karena dia kan sudah UEFI. Sementara mainboard lama itu masih legacy ID. Jadi mau nggak mau saya sebagai seorang teknisi harus punya dua-duanya dan juga mempunyai dua flash disk yang berisi DLC Boot 2017 dan 2019. Karena kadang kita tidak tahu pelanggan memiliki komputer jadul atau yang terbaru. Saya akan memberikan contoh misalnya seperti ini, kita coba lihat dari DLC Boot 17 final. Ini caranya kita klik kanan Run Administrator. Ya, ini tampilannya. Kurang lebih nggak terlalu jauh beda dengan yang 2019, hanya bedanya nanti 2019 adalah yang terbaru. Saya akan memberikan sebuah perbandingan. Oke, ini 2019. Oke, rupanya tidak bisa berjalan bersamaan. Jadi agak sedikit hang. Saya akan memberikan ya yang terbaru 2019. Nah, di sini ada petunjuk installnya, cara membuat bootable-nya, dan juga video petunjuk membuat bootable-nya hanya pakai bahasa Vietnam. Luar biasa guys, Vietnam yang baru sudah memiliki aplikasi luar biasa seperti ini.
Ya, kita coba klik the DLC bootnya, lalu klik kanan Run Administrator. Ya, ini tampilannya guys. Ya, kita bisa lihat mini Windows. Ini nanti bisa untuk boot ke mini Windows. Lalu disk-tool, ini kita untuk melakukan pengecekan harddisk atau membuat partisi. Hanya harus diperhatikan HDDLL format ini berarti dia akan menghapus semua data. Nanti guys bisa coba klik ini. Ya, ini backup dan restore. Jadi di sini ada banyak sekali termasuk juga driver. Saya dulu paling sering pakai, semuanya sudah pernah saya coba sehingga menemukan isi driver yang cukup lebih baik. Lalu ada network. Ya, ini kita untuk melakukan pengecekan jaringan dan juga Advanced IP Scan untuk melakukan scan TeamViewer. Data recovery. Nah, ini gunanya adalah kalau misalnya file Anda tidak sengaja ke format atau kehapus, di data recovery ini masih bisa berjalan, kecuali kalau memang hard disknya rusak, dia tidak bisa. Hardware tool, ya tentunya ini file-file yang familiar buat guys. CPU Z, hardware info, dan yang lainnya. Lalu Office ini hanya bisa berjalan di Windows 7, di Windows 10 tidak bisa berjalan. Nah, antivirus. Nah, antivirus ini sering saya gunakan kalau memang misalnya di komputer pelanggan ada banyak virus, kita bisa jalankan seperti ini, yang sering kali oleh antivirus yang biasa tidak bisa, seperti malware, makro. Ini beberapa antivirus yang cukup baik. Lalu sistem ada total uninstall, Windows setup, power tool, utilities. Ya, USB tool ini kalau misalnya Anda mau melakukan pengecekan flash disk rusak atau tidak, bisa menggunakan ini. Lalu password remove ini ya di freeze, bisa jebol. Windows 10 juga lupa password bisa teratasi. Ya, Microsoft Crack ini untuk Windows 7, ini bisa untuk Windows 7, 8, 10, termasuk Office juga bisa pakai reloader. Other tool ini untuk ghost menu. Jadi beberapa tutorial ini nanti guys bisa coba klik sendiri mana yang nanti bisa digunakan. Terus terang saya udah mencoba semuanya dan ada beberapa yang bisa dipakai digunakan untuk teknisi, sangat menolong sekali. Oke, sekarang bagaimana cara membuat bootable-nya? Kita lihat di sini ada gambar. Saya akan memberikan contoh mengenai USB. Bagaimana membuat bootable di flash disk. Ini ada create USB, kita klik. Ya, muncul seperti ini. Dia sudah ngedetek hard disknya, flash disknya, sorry guys. Lalu di sini kita BIOS kernelnya kita pilih sistem Linux. Lalu boot tipenya pilih normal. Kalau height ini nanti seperti ini. Jadi flash disk itu akan terbagi dua partisi untuk DLC boot partition dan data partition. Tapi kalau saya biasa pilih normal. Lalu USB format ini pilihannya adalah FAT32 UFI. Kenapa FAT32? Karena NTFS belum semua mainboard bisa terpakai. Oke, setelah itu kita klik create boot. Data akan hilang? Yes. Oke, sedang dalam proses. Beberapa bagian akan saya percepat guys. Yang penting guys tahu caranya.
Oke guys, sudah selesai. Sekarang kita coba tes boot. Ya, ini tampilannya. Lalu kita coba run ngemu. Oke, ini menu dari DLC Boot 2017. Nanti kalau ngetesnya, guys bisa coba boot langsung ke flash disk. Ya. Nanti kita bisa pergunakan aplikasi-aplikasi ini. Jadi contohnya seperti ini. Beberapa tutorial penggunaan DLC Boot ini saya membuatnya terpisah karena cukup banyak. Nanti guys bisa pilih mana yang diperlukan. Oke, sekarang kalau misalnya pakai yang 2019. Oke, 2019 sudah kebaca, kita tes boot. Run ngemu. Ya, ini tampilan DLC Boot 2019. Oke, begitu guys. Nanti kita bisa lihat menu-menu yang lainnya. Oke guys, ikuti tutorial dari tim Warnetku dan jangan lupa klik like and subscribe untuk mengikuti update informasi-informasi terbaru sang teknisi. Terima kasih Anda telah mengunjungi YouTube tim Warnetku dan telah download dan install dan mengetahui fitur-fitur dari DLC full version ini. Jangan lupa untuk terus mengunjungi YouTube ini karena YouTube tim Warnetku akan terus melakukan update software dan troubleshooting komputer atau laptop. Jangan lupa klik like and subscribe. Sukses untuk Anda dan salam sehat selalu.